ataupun 2 bisa. Seperti ini 2. Nah, ini 2. Halo sahabat bonsai, ketemu lagi dengan saya Ahmad Jis tentunya. Kita akan sharing lagi mengenai bonsai ya. Bagaimana cara kita membuat bonsai ekstrim mulai dari kecil, yang paling gampang. Kalau ada yang gampang, kita nggak perlu pilih yang susah-susah ya. Dan di sini akan saya memberikan contoh untuk bonsai sancang. Bagaimana memproses bonsai sancang ekstrim mulai dari kecil sampai dia akan besar nanti jadi bonsai yang bagus pastinya. Di sini ada beberapa contoh. Ini adalah bonsai sancang yang masih dielos. Nah, seperti ini. Semuanya di tanah ya. Dan saya akan memproses bagian atas seperti ini, membuat liukan-liukan ekstrim seperti ini. Nah, jadi ada beberapa contoh di sini ya yang saya buat, termasuk ini sekitar umur nggak sampai lama. Ini sekitar mulai dari sekecil ini sekitar 3 bulanan. 3 bulan sudah seperti ini. Kemudian target kita kalau memang kita butuh mami, ini sudah siap dicangkok segini. Nah, di sini juga ada. Jadi saya produksi agak banyak yang liukan seperti ini. Saya bikin semuanya di atas pohon. Nah, kenapa saya memproduksi di atas pohon seperti ini? Karena ini lebih gampang bagi saya untuk membuat liukannya, mulai dari kecil sampai besar. Dan kita membuat liukan dengan kawat di atas pohon itu tidak ribet sama sekali. Kalau kita langsung di ground, kemudian tumbuhnya terbusnya dari bawah, kita lilit sama kawat, kemungkinan kalau di musim hujan kena tanah itu akan busuk, kemudian dia akan stres dan tidak akan gemuk pertumbuhannya. Tetapi kalau kita produksinya di atas pohon, membuat di atas pohonnya, ini dia akan lebih maksimal lagi jadinya nanti. Dan perlu teman-teman tahu, dalam membuat desain seperti ini di atas pohon seperti ini, kita hanya menyisakan beberapa cabang aja yang kita perlukan. Jadi enggak semua ya. Misal ini kan terubus dari bawah seperti ini. Nah, ini tumbuh dari bawah. Kemudian saya akan fokuskan ke yang ini aja. Pilih satu aja ataupun 2 bisa. Seperti ini 2. Nah, ini 2, 1 dan 2. 2 aja ini sudah agak telat pertumbuhannya. Kita hanya menyisakan 1 atau 2. 1 lebih maksimal lagi. Ini akan gemuk dia pertumbuhannya, dan di sebelah sini dia akan narik lagi. Kita akan melihatkan contoh yang lain ya. Sama sebenarnya. Ini saya mesti pilih satu aja tiap liukan yang saya buat. Saya akan menyisakan 1 aja atau 2 supaya suplai makanan dia akan fokus dan ini cepat jadinya. Kemudian setelah ini dirasa cukup, kita sudah bisa mencangkoknya dan taruh di pot. Kemudian setelah dia agak lebih bagus, setelah kita tata akarnya, kemudian kita akan ground lagi. Kira-kira 2 bulan kalau sudah hidup di pot ya, dia lebih maksimal lagi pertumbuhan akarnya, kemudian kita ground. Jadi prosesnya lebih bagus hasilnya. Ini saya punya yang lain juga, ini bersamaan ya, tapi pertumbuhannya nggak sama. Jadi contohnya seperti ini. Ini 1 batang, kemudian ada beberapa cabang yang saya jadikan, dan pertumbuhannya lebih maksimal yang 1 karena ini sudah beberapa cabang, 1, 2 dan 3. Ini nggak seberapa maksimal. Lebih baik kita sisakan 1 aja, kemudian kita teruskan prosesnya sampai dia benar-benar gemuk dan jadi. Setelah jadi, wah, ini pasti kita akan punya bahan-bahan yang lumayan super seperti ini. Jadi kalau kita buat di tanah langsung seperti yang saya katakan tadi, itu terubus yang dari bawah, itu kita agak kesulitan dalam prosesnya karena terlalu dekat dengan tanah. Kalau mulai dari cangkok di atas itu bisa kita targetkan kira-kira besarnya sampai segagang sapu bisa,
lebih besar juga bisa, tergantung kita maunya sebesar apa nantinya. Dan itu biasanya khusus untuk sancang itu lebih gampang daripada pohon lain. Sebenarnya untuk pohon lain yang lebih gampang lagi, sama-sama gampang ya pertumbuhannya, yaitu adalah pohon waru. Waru juga lebih cepat gede sama seperti sancang. Jadi untuk teman-teman kalau membuat liukan yang ekstrim seperti tadi, itu pilihlah dari jenis pohon yang cepat besar, sancang, waru, atau apalah, yang penting bagus dan sesuai dengan selera kita. Contohnya ini dari sancang, semuanya saya bikin dari sancang. Ini saya lupa nggak saya lakukan penekukan, sampai begini ya. Ini yang luas gerakannya, kemudian ini sudah kaku, tumbuhnya besar. Ini akan saya potong di sini suatu saat, jadi memberikan variasi dari luas ke ada yang kaku, srek, kemudian kita tekuk lagi yang lurus lagi, jadi lebih ekstrim lagi, nggak masalah seperti ini. Nah seperti ini. Jadi untuk menghasilkan bonsai-bonsai yang super, kita ambil dari ujungnya, bukan dari bawah langsung. Nah itu sebenarnya ada tahapan beberapa proses ya, mulai dari seperti ini. Nah, kemudian setelah kita cangkok seperti tadi, kita polybag atau pot, kemudian kita ground lagi, itu akan lebih maksimal lagi hasilnya. Jadi untuk teman-teman jangan patah semangat ya, yang punya sancang ataupun apa yang di musim hujan seperti ini pertumbuhannya lumayan terganggu, jangan patah semangat. Kita tetap wajib harus tetap semangat dalam membuat karya seni bonsai yang bagus. Nah, jangan kita membuat bonsai itu yang instan cepat jadi, tapi hasilnya itu tangan-tangannya nggak imbang. Wah, sangat disayangkan sekali ya. Dari segi nilai kita sudah kalah daripada yang benar-benar kita maksimalkan prosesnya. Alangkah baiknya kalau membonsai itu yang benar. Dalam artian yang benar itu kita harus sabar menunggu prosesnya, tahapannya, terus bagaimana caranya supaya pohon itu cepat. Kita ya harus perhatikan kesehatan dan perawatan serta pemupukan yang benar juga. Jadi jangan asal cepat, tiba-tiba dikawat belum imbang kita potong, kemudian ya semacam itulah. Bonsai-bonsai yang instan itu hasilnya juga nggak akan maksimal dan tidak akan membuat kita akan puas dengan karya kita. Ya memang seniman itu memang tidak pernah puas dengan karyanya. Karena apa? Dengan ketidakpuasan itu kita harus kita akan bisa belajar lebih dan lebih lagi. Ayo teman-teman, semangat membonsai ya. Jangan patah semangat, tetap berkarya seni bonsai yang bagus, dan jangan sampai ketinggalan info terbaru dari saya tentang tips dan trik dan juga apapun yang membahas tentang dunia bonsai. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.